Kalau tadi kita ngomongin Bollinger Band ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ngomongin Fibonacci retracement. Fibonacci ini Bapak Ibu pasti sudah familiar lah. Saya percaya Bapak Ibu di sini sudah belajar ya. Waktu mengisi Google Formulir itu banyak yang memang sudah tahu tapi nggak gunain, banyak yang belum tahu dan ingin dijelaskan. Ya, ada yang sudah tahu dan sudah menggunakan, itu ada juga ya. Tapi sedikit saya mengulas juga ya penjelasan di sini kegunaan Bollinger Band lagi, kegunaan Fibonacci itu untuk apa dan bagaimana ya. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, sebelumnya saya memakai sumber ya yang memang sudah ada di sini, Bapak Ibu juga bisa untuk lihatnya. Ini sumber dari sebelumnya Bollinger Band dan ini hampir mirip tetapi beda ya, beda buku juga. Nah, Fibonacci, Bapak Ibu, ini Fibonacci ini saya lihat ya, ini banyak yang memang digunakan ya, banyak yang memang Bapak Ibu sebenarnya sudah paham ya. Dari sekolah pun ya, itu deret Fibonacci itu pasti sudah digunakan. Karena apa? Karena Fibonacci ini adalah ilmu yang memang bisa dipelajari ya, baik itu di saham, baik itu di ilmu apapun, ini bisa dipelajari. Karena apa? Karena Fibonacci ini sebenarnya adalah rumus hitungan angka-angka begitu. Jadi ya memang ketika Bapak Ibu melihat ya berapa persen, 38% atau 23%, nah itu adalah deret angkanya sebenarnya. Jadi Fibonacci itu ada dua. Yang pertama, Fibonacci retracement, ya. Yang kedua adalah extension. Bedanya apa pada ini retracement dan extension? Yang pertama, Fibonacci retracement ini untuk melihat ya seberapa pantulan ya atau seberapa koreksian ketika saham ini sedang naik. Singkatnya begitu. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Ini saya tidak banyak berteori biar Bapak Ibu juga nggak jenuh, langsung kita praktek nanti. Kemudian extension itu gimana? Nah, extension juga sama. Ini adalah perpanjangan dari retracement. Ketika saham ini sudah naik, katakanlah ya, udah auto atas ya, atau memang sudah harganya itu menyentuh level harga yang tertinggi. Nah, itu pakai ukurannya pakai extension seperti itu. Nah, tipsnya, ini tips ya Bapak Ibu, untuk gunain Fibonacci, Bapak Ibu, yang pertama harus kuasai terlebih dahulu konsep dasar support dan resisten. Kenapa? Sebab kalau nanti Bapak Ibu nggak tahu support itu apa, resisten itu apa, Bapak Ibu akan kebingungan nanti. Nah, di sini dianjurkan Bapak Ibu sudah menguasai. Support itu di bawah, misalnya resisten itu di atas. Nah, support itu sebagai apa, resisten sebagai apa, ini Bapak Ibu harus kuasai terlebih dahulu. Yang kedua, di sini memahami tren analisa. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa lihat tuh trennya itu gimana. Di waktu ngobrol bareng you yang pertama itu kan sudah dijelaskan tuh di situ. Analisa teknikal dasar ya, sudah jelas di sana. Jadi Bapak Ibu yang mau putar ulang itu ada di YouTube ya videonya juga. Nah, kemudian bisa kombinasikan dengan analisa teknikal lainnya. Jadi meskipun menggunakan Fibonacci, tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan analisa teknikal lainnya, boleh saja. Mau misalkan pakai support resist klasik ya, yang seperti tadi tarik garis-garis itu, ataupun mau pakai RSI tambahin boleh, atau MACD yang senang pakai MACD, atau mungkin stokastik ya boleh saja. Itu silakan ya. Tapi intinya di sini saya harus menjelaskan Bapak Ibu bisa melihat ya secara utuh yang memang Bapak Ibu harus kuasai terlebih dahulu ya, minimal memahami dulu untuk konsep tips dasar ini. Nah, kegunaan dari Fibonacci ini apa sih? Yaitu untuk menemukan titik balik atau turning point ya, titik balik dari support maupun resisten.
Ya, sederhana. Mau lihat di mana titik balik support dan resistennya ada di mana. Nah, itu yang memang kegunaan daripada Fibonacci ini. Kegunaan garis Fibonacci ini yaitu tadi ya, ini sama juga, menentukan titik support dan resisten berikutnya, kemudian kapan harus stop loss atau menyetel harga. Nah, ini dari sini kita tahu nih nanti saya mau stop loss-nya di mana, mau entry-nya di mana, mau lihat resist support-nya itu berikutnya ada di mana. Nah, ini kegunaan dari Fibonacci. Kapan Fibonacci ini digunakan? Saat saham sedang uptrend, ya, dan ingin mengetahui sejauh mana koreksian. Nah, Bapak Ibu bisa pahami di sini ya. Saat saham sedang uptrend, ingin mengetahui sejauh mana koreksi harganya. Dia lagi uptrend begini, terus kayak film lah tadi. Nah, Bapak Ibu kan ini koreksian nih seperti ini. Nah, koreksiannya itu di harga berapa? Nah, itu yang dimaksud ya di nomor 1 ini. Kemudian yang kedua di sini adalah saat saham sedang downtrend, ya, downtrend kan begini. Ini downtrend ya. Ingin mengetahui arah kenaikan. Nah, kalau dia downtrend, dia lower, ini naiknya segini. Ini naiknya segini. Kan Bapak Ibu mau belinya ceritanya kayak gini, mau beli di sini, terus jualnya di sini. Mau beli di sini, jualnya di sini. Mau beli di sini, jualnya di sini. Intinya adalah trading untuk jangka pendek. Ya tergantung candle-nya gimana. Nah, itulah turning point-nya atau titik baliknya. Nah, titik baliknya seperti ini. Ini titik balik. Kalau yang downtrend ya, kalau uptrend ini titik balik. Ini titik baliknya juga. Ini titik balik. Nah, ini Fibonacci. Ya, digunakan saat kapan? Jadi Bapak Ibu, kenapa saya tadi suruh Bapak Ibu memahami uptrend dan saham tren itu gimana? Kan tren ada yang downtrend, ada yang uptrend, ada yang konsolidasi atau sideways. Jadi ada 3 doang. Nah, kapan saat digunakan Fibonacci? Ya saat seperti ini. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi ya, untuk bahas namanya Fibonacci, sebentar saya mute dulu. Ya, sebelum lebih lanjut lagi, Bapak Ibu ya, saya bahas dulu di sini terkait dengan Dow Theory. Nah, Dow Theory ini adalah hal yang harus Bapak Ibu mengerti juga ya. Nggak usah semuanya, tapi karena berhubungan dengan Fibonacci, saya harus jelaskan di sini. Jadi, yang pertama di sini adalah pasar ini menyerap segalanya. Menyerap segalanya gimana maksudnya? Yaitu berita baik, berita buruk, berita ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ya seperti kemarin lah, kita kan tahu ya, ada inflasi, kemudian ada geopolitik Ukraina dan Rusia. Ya ini, pasar itu nyerap segalanya. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, pasar memiliki 3 jenis tren. Nah ini yang Bapak Ibu harus kuasai juga. Kalau mau gunain Fibonacci, harus kuasai nomor 2 ini. Ya, harus kuasai nomor 2 ini. Ada namanya tren mayor atau primary movement. Ini sebagai siklus besar rentang ini waktu sekitar ya bisa, pokoknya intinya adalah siklus besarnya ya, bisa 5 tahunan, ini bisa juga. Kemudian secondary movement atau tren sekunder. Berlangsung 3 minggu hingga beberapa bulan. Gerakan utamanya itu 33 sampai 66%. Nah, nanti terkait 66% ini apa, nanti saya akan jelaskan ya, 33 dan 66 ini apa. Kemudian
minor movement atau tren minor, berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa jam aja, menimbulkan kebisingan di pasar dan dapat dimanipulasi. Nah, ini tren minor tuh tren pendek, ya kayak satu hari itu sahamnya itu bisa naik tinggi, kemudian sorenya itu turun, atau pas siang-siang itu di bawah turun lagi, sore-sorenya malah naik lagi. Nah, itu seperti itu ya, tren minor. Kemudian nomor 3 di sini, tren memiliki 3 fase. Dan nomor 4, tren dikonfirmasi dengan volume perdagangan. Kemudian percaya pada tren sampai muncul sinyal. Nah, ini saya nggak jelasin semuanya ya, dari 1 sampai 5 ini ya, tentang Dow teori, tapi saya lebih Bapak Ibu menekankan ke nomor 2 ini. 3 jenis tren Bapak Ibu harus tahu ya. Tren mayor, tren sekunder, tren minor. Atau katakanlah primary movement, secondary movement, minor movement. Tren mayor, tren sekunder, tren minor. Nah, ini untuk Dow teorinya. Nah, gimana sih maksudnya tren mayor, tren sekunder, tren minor? Primary trend ya, itu ada di sini. Bapak Ibu lihat ya. Primary dia tren utamanya. Ini primary. Jadi terlihat di sini tren utamanya naik, Bapak Ibu. Kalau tren turun gimana? Ya tadi yang saya jelaskan sebelumnya di awal juga, dia lagi turun. Nah, kemudian ini adalah garis primary-nya. Ini ya. Bentar saya ganti warna dulu. Nah, ini ya. Primary. Kemudian secondary-nya mana? Ini Bapak Ibu. Yang ke bawah. Ini secondary trend atau tren keduanya. Nah, tren utamanya kan dia naik. Ya, dia naik terus ke atas. Ya. Sampai sini Bapak Ibu harus pahami dulu. Sebab nanti kalau nggak memahami teori ini ya, primary dan secondary dan minor nggak terlalu ini ya. Tapi yang 2 ini, primary dan secondary ini, ketika Bapak Ibu gunakan Fibonacci, Bapak Ibu gimana nariknya, dan Bapak Ibu gimana cara bacanya, ya Bapak Ibu nggak akan bisa kalau nggak ketahui primary dan secondary ini. Lanjut ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu lihat, deret Fibonacci. Saya kenalkan dulu ya, ini deret Fibonacci. Bapak Ibu nggak usah hafalin, ya, tapi Bapak Ibu hanya cukup kenalan aja. Nah, yang penting kan Bapak Ibu intinya adalah pengen tahu support resistennya di mana. Udah itu aja. Tapi ini saya kenalin dulu ya. Nanti kalau ada persentase Bapak Ibu nggak bingung. Nah, intinya adalah di sini deret Fibonacci ini terdiri dari angka unik, ya. Angka unik nih ada 1, ada 2, ada ini 1, kemudian 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Angka ini terdiri dari penjumlahan angka sebelumnya. Contoh katakanlah, ya, ini penjelasannya di bawah. Di sini 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, penjelasannya lebih lengkap di sini, yang di bawah nih. Jadi, 0 tambah 1, hasilnya tetap di sini 1 ya. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi ini adalah penjumlahan. Ya, penjumlahannya saja. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini terdapat angka unik nantinya. Ya, angka unik yang memang Bapak Ibu harus lihat juga. Tapi ini nggak usah dihafalin. Intinya adalah cukup Bapak Ibu tahu saja. Nah, kemudian muncullah Bapak Ibu lihat ya. Ketika kita ingin menggunakan Fibonacci, ya saya lanjut. Nah, ini deretnya. Deret Fibonacci yang tadi lanjutan ya. Ada 23,6% ya. Ini saya bahas dulu dari yang pertama.
Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini terdiri dari persentase 23,6%, kemudian 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, ya. Ini adalah persentasenya. Kemudian saya jelaskan lagi di sini ada titik perhatian. Ini yang menjadi titik perhatian 38,2%, kemudian 61,8%. Ini adalah golden ratio. Di bawahnya ada Fibonacci extension 127,2, 168,8, 22,4, 261,8. Nah, ini adalah Fibo extension. Kenapa saya lingkarin atau kenapa saya tambahkan di sini titik perhatian dan titik perhatian di golden ratio di sini 38,2 dan 61,8 mengacu kepada Dow teori, Bapak Ibu, mengacu kepada Dow teori di sini, ya. Di Dow teori di sini yaitu 33 sampai 66% gerakan utamanya. Jadi secondary movement atau tren sekundernya itu di area sini. Nah, nanti untuk penggunaannya ya di sini. Jadi secondary ini ya Bapak Ibu, secondary atau tren sekunder di sini geraknya itu 33, sekian persen sampai 66, sekian persen tadi yang saya jelaskan. Nah, 38,2%, 61,8%. Nah, ini gerakan daripada sekundarinya nih sebenarnya. Nah, nanti untuk mengukurnya gimana kita akan praktek langsung. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di sini, kalau gunakan bot, Bapak Ibu lihat ada yang sering saya bagi juga ya, ini di sini ya, di area sini itu ada persentasenya. Persentase Fibonacci retracement dan extension. Kok extensionnya ada 2, Pak? Tadi kan dijelaskan ada beberapa nih, ada 4. Ya, saya gunakan 2 di sini karena ya memang untuk mengukur untuk 2-nya. Ya, kalaupun 224, 2261 ini boleh saja ditambahkan, tapi lebih sifatnya ke extensionnya terlebih dahulu. 2 saja fokusnya. Nah, di sini dijelaskan tadi ya ada primary movement dan secondary movement. Cara lihatnya gimana? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kan saham, ini contoh saham Harum ya. Saham Harum ini, kalau Bapak Ibu lihat, tren utamanya atau tren primary movement-nya itu, lihatnya Bapak Ibu apa nih? Coba, ada yang bantu jawab? Kalau lihat dari tren ini. Tren utamanya, primary movement-nya. Kalau dilihat di sini, primary movement-nya ini adalah downtrend. Ya, Bapak Ibu, downtrend. Kemudian secondary movement-nya di sini. Jadi secondary movement-nya tuh ini. Ya, ini tarik ini nggak lurus nih. Ya, intinya adalah tren utamanya dia turun, tren keduanya dia naik. Nah, kalau seperti ini gunakan Fibonacci, tariknya itu dari sini. Nah, nanti kita akan praktek ya. Saya akan praktek di TradingView, jadi Bapak Ibu juga bisa praktek. Ya, saya jelaskan dulu di sini cara bacanya. Kalau seperti ini, case-nya dia turun, tren utamanya turun, kemudian dia di sini ada pembalikan arah. Tadi kan saya jelaskan di utama di teori ya. Turning point. Turning point itu adalah titik baliknya. Nah, titik baliknya ya dari sini sampai mana titik baliknya? Itu kan yang jadi pertanyaan oleh Bapak Ibu sekalian. Sampai mana sih? Kalau misalkan saya buy di sini, aman nggak? Kalau saya buy di sini, aman nggak? Kira-kira sampai mana?
dan koreksinya sampai mana, support resistennya. Nah, kalau dari bawah ke atas kan ini nanti jadi resisten dan supportnya juga ada di mana. Nah, kalau seperti ini case-nya adalah ketika muncul seperti ini, Bapak Ibu lihat bisa tarik dari sini ke bawah, kemudian ingat tadi saya jelaskan 38,2 sampai 61,8 itu adalah garis yang harus diperhatikan, ya, atau titik perhatian. Cukup ini aja titik perhatiannya untuk Fibo retracement, ya. Titik perhatiannya di mana? Di sini 38,2 ini tandai warna hijau. Jadi warna hijau di sini Bapak Ibu. Dan warna 61,8 ini warna biru. Nah, dua ini Bapak Ibu harus lihat. Nah, kalau candlenya sekarang seperti ini, harum ini gimana? Ini kan saya tanggal 28 ya. Tanggal 28 bulan 7. Nah, itu di hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, untuk candle yang naik seperti ini, resistennya di mana? Resistennya di 19 atau katakanlah genapin 19,20. Ini di area sini sebagai area resistennya. Nah, apakah sampai sini bisa ditembus atau tidak? Biasanya kalau dia nggak ditembus, dia akan koreksi terlebih dahulu. Dia nanti akan turun lagi, ya, akan turun terlebih dahulu kayak gini, ya. Dia nembus, coba nembus, dia akan turun lagi seperti ini. Ada koreksi yang normal. Nah, normal koreksinya di mana? Di mana nih? Di garis merah. Ini 1696 atau katakanlah di sini 1700 lah kita genapin di area sini. Nah, nanti dia akan ke sini lagi untuk support lagi. Pertanyaannya kuat atau enggak? Nah, ini kita harus lihat nanti. Nah, ini naik lagi. Atau memang kalau dia koreksian enggak sampai sini ya lebih bagus. Nanti dia akan membentuk high barunya di area sini. Nah, ini untuk cara baca dari Fibonacci. Kemudian, ini kan case-nya tadi kalau sahamnya lagi turun, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau beli di area mana, resistennya sampai mana. Nah, kalau beli di sini, ini kan masih spekulatif sekali. Ya boleh saja, ini bentuk double bottom ya. Nah, kalau kayak gini kan, tadi saya jelaskan di awal, bisa dikombinasikan dengan analisa teknikal lainnya. Nah, kalau kayak seperti ini, ya udah double bottom, kita buy, sampai mana targetnya? Udah sampai 1.700 dulu. Kalau dia tembus 1.700, kemana? Udah gampang, 1.920. Begitu. Nah, ini kalau saham downtrend. Saham downtrend, balik arah, sampai mana naiknya? Itu. Kalau ini, kebalikan. Saham lagi uptrend, kemudian dia ada koreksian, dan akan turun. Pertanyaannya turunnya sampai mana? Nah, ini kan Bapak Ibu harus tahu juga kalau Bapak Ibu mau masuknya di mana? Kalau belum punya ya. Kalau sudah punya, mau keluarnya di mana? Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu harus lihat di area sini. Nah, jadi untuk case-nya di sini, ya, kita lihat lagi, balik ke awal lagi, Dow teori, primary movement, dan secondary di mana? Primary-nya di mana? Nah, kalau primary-nya di sini, uptrend. Kemudian secondary-nya turun. Nah, kalau case seperti ini nanti tariknya dari sini kemana? Ke sini gitu. Ya, ini nanti kita akan praktek nih. Ya, jadi gini, kasusnya seperti ini bisa terlihat ya, kalau menggunakan Fibonacci gampang. Bapak Ibu lihat ya, misalkan gabungan ya, kemarin kan ini ada polanya. Ini yang sudah hafal-hafal pola nih, yang saya juga sudah share. Ini ada
triple top. Ketika triple top di sini, katakanlah ini neckline-nya ini ditembus, ya udah Bapak Ibu biar diamin aja di sini. Kalau misalkan punya nih di area sini, ya profit taking ya boleh saja di area sini. Siap-siap profit taking di area sini. Misalkan kalau dia nggak kuat tembus, ya sudah. Kalau Bapak Ibu yang baru beli misalkan di sini, terus dia naik, terus turun lagi, cut loss dulu boleh saja. Tapi kalau untuk trading ya, kalau untuk investasi jangka panjang, misalkan punya modal di bawah, ya udah diemin aja dulu. Invest ya, ini view-nya invest. Nah kalau seperti ini, udah dia turun. Pertanyaannya, sampai mana turunnya? Kalau Bapak Ibu mau masuk lagi, misalkan udah punya di bawah, katakanlah modal bawah di sini, terus mau nambah muatan di mana? Nah, itu kan yang jadi acuan kalau sudah punya. Tapi kalau yang belum punya, mau masuk di mana Pak Denny? Nah, kalau mau masuk, koreksiannya ingat tadi saya jelaskan, 38,2 atau 61,8%. 38-nya di mana? Kita lihat garis hijau. Ya, garis hijau ini di bot ya. Garis hijaunya di sini. Nah, garis hijau di sini angka berapa? 8.640. Jadi nanti dia akan melandai dulu ke sini. Nah, kuat nggak di sini? Kalau dia kuat, dia akan balik arah lagi. Tapi di sini nanti bentuk dulu pola apa dulu, misalkan double bottom, triple bottom, atau inverted head and shoulder. Nah ini kan pola reversal ini kan sudah dijelaskan yang di sebelumnya ya, di ngobrol bareng itu pola yang sering muncul atau pembalikan reversal yaitu. Jadi kalau pola reversal itu ditandai dulu dengan downtrend, baru di sini bentuk pola. Gitu. Nah, kita lihat nanti di bulan Agustus support 8.600 apakah menjadi support kuat atau tidak. Nah, di area sini kalau dia turun lagi nggak kuat nih misalkan di sini udah begini malah dia turunnya sampai mana? Nah, di sini dulu nih 833 dulu. Biasanya di sini kuat nggak? Kalau memang nggak kuat lagi turun lagi misalkan sampai ke bawah di area goldennya. Ini biasanya mantul di area sini juga. Kalau mantul ya bagus. Atau misalkan nggak terlalu ke sini lah ya. Misalkan ini kalau ICBP sampai ke sini lagi ya ini kesempatan yang buat invest ini sebenarnya. Tapi kalau di area 8.600 ini Bapak Ibu mau spekulatif buy juga untuk long invest ini boleh saja. Nah di area sini intinya support berikutnya di area 86. Ini tanggal 29 ya, ini perdagangan hari Jumat kemarin. Nah di area sini. Nah ini sebagai acuannya atau cara bacanya. Ya, ini untuk saham yang downtrend, kemudian dia naik. Nah naiknya sampai mana? Kalau ini untuk saham yang uptrend, dia naik, tapi ada koreksiannya sampai mana? Retracement-nya sampai mana? Titik baliknya sampai mana? Namanya titik balik, ya kita lihat titik baliknya misalnya di area sini. Ya udah di area sini. Kita bisa buy. Gitu. Tapi harus ditandai dulu dengan candle. Jangan asar hajar. Kalau dia nggak kuat, turun lagi bisa. Begitu. Nah, ini untuk penjelasan Fibonacci-nya. Nah, selanjutnya saya akan coba praktekkan terlebih dahulu di Trading View. Sebentar, saya share screen Trading View-nya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini saya hilangkan dulu untuk indikator lainnya. Sebentar. Nah, ini case-nya ini ya, film ceritanya. Ini saya pakai film deh. Karena ini udah ke tadi ada yang nanya juga. Nah, ini berkaitan dengan film. Film ini
seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat terlebih dahulu, ya, tren utamanya apa? Primary-nya apa? Dia naik. Ya, primary-nya dia naik. Kemudian ada penurunan. Pertanyaannya penurunannya ini sampai mana? Nah, ini katakanlah ini kan dia mantul di area sini. Ya, di area sini mantul katakanlah. Kalau Bapak Ibu belum lihat di area sini mantul, gimana cara ngukurnya? Jadi kalau Bapak Ibu gunakan trading view, ini di bagian pojok kiri di sini ada namanya menu retracement, ekstensi. Nah, ini dua ini. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan retracement, klik dulu yang ini. Ya. Kemudian ada settingannya sebenarnya. Settingannya, bentar. Saya ini dulu. Nah, kalau settingannya di area sini, ini bisa diganti-ganti ya tentunya. Nah, settingannya mau gunakan berapa? Tadi kan saya bilang ya, di menu di PPT itu 38 sama 66 ya. Itu 61,8 itu wajib ada. Jadi terdiri dari 236, kemudian 38,2, kemudian 0,5, 618, 7,8 dan 1. Ya, ini untuk Fibonacci-nya, untuk retracement-nya. Nah, Bapak Ibu lihat di area sini ya, kalau kita lihat saya tarik ya. Saya ulang ya. Di area sini kita harus cari dulu ya. Cari dulu low-nya ada di mana. High-nya kan sudah jelas. Swing high-nya di sini. Kemudian swing low-nya, low terakhirnya ada di mana? Low terakhir ada di sini. Nah, saya gunakan Fibo ini, kemudian tempelkan di sini. Pakai magnet dulu ya. Nah, klik, tinggal tarik saja ke atas. Tempelin ke area low-nya, ya ke area high-nya. Oh, malah ketutup sebentar. Ya. Nah, Bapak Ibu. Ini sebentar, ini stopnya. Nah, di area sini. Ini swing high-nya. Nah, saya delete dulu yang ini. Nah, ini kan primary-nya dia naik. Kemudian ini secondary-nya dia turun. Turunnya sampai mana? Nah, meskipun tidak terlalu menyentuh area 38 banget, tapi ini minimal mendekati. Nah, kalau Bapak Ibu lihat begini, ini kecenderungannya dia uptrend kuat. Uptrend kuatnya dari mana? Terlihat di area sini ya. Ini di area sini dia turun ya. Dia turun dari atas ke bawah. Ya. Ini koreksinya mendekati 38,2. Nah, kalau Bapak Ibu lihat 38,2 nih. 382 ya, 0,382 di angka 2210. Nah, mantulnya di area sini ini adalah kecenderungan kuat. Kemudian resistennya ada di mana ya? Resistennya ada di area 2870. Karena dia udah balik lagi seperti ini ya. Ini naiknya kemana? Ke sini dulu. Kalau breakout gimana? Kalau breakout nih ke sini misalkan. Pertanyaannya Bapak Ibu ya. Dia naik ke atas ya. Kemudian dia turun, dia naik ke atas. Kalau dia breakout dari sini ya, tapi kalau nggak breakout ya udah di area sini dulu, di area 2870. Dia akan turun lagi, nanti cashnya kayak gini. Cashnya, misalkan dia udah turun, kemudian naik, ini kan, naik, katakanlah
naik. Nah, kan nggak mungkin langsung ces gitu. Dia ada correction dulu, dia naik. Sampai sini. Kalau dia turun, dia correction lagi. Tapi kalau dia naik lagi gimana nih? Nembus ke atas. Sampai mana di sini? Ya. Sampai mana? Nah, ini di area titik ini kita kan nggak tahu nih. Saya kan asal garis nih. Nanti di area titik ini, ya, Bapak Ibu lihat di area sini tuh pakai apa ukurnya? Pakai Fibonacci juga. Pertanyaan pakai Fibonacci-nya apa? Nah, kalau kita lihat kan case-nya di sini dia all time high ya kalau nggak salah ya tadi. Meskipun ini datanya katakanlah 2018 nih, nggak tahu ya apakah memang benar all time high atau enggak. Karena kita punya data di area sini. Nah, ini kalau all time high ini gimana? Sampai mana? Nah, Bapak Ibu gunakan Fibonacci extension. Sekali lagi Bapak Ibu gunakan Fibonacci extension. Extension tadi berapa sih? Nah, kalau extension tadi ya ini. Satu berapa Bapak Ibu? Hafal nggak? 127 plus 168. Nah, kalau kayak gini, tarikannya beda lagi. Bukan narik dari bawah ke atas. Ini ngukurnya malah ke bawah nanti turunan. Tapi, nariknya, ya, saya kasih titik dulu, biar Bapak Ibu jelas juga. Ini titik A, ya. Kemudian titik B. Kemudian titik C. Kemudian di sini titik D. Ini kan all time high ya ceritanya. Karena apa? Karena dia menyentuh area resisten. Bentar. Resisten berikutnya. Nah, ini saya gunakan dulu ya. Resisten berikutnya di sini ya, katakanlah. Ini menuju ke sini, saya bedain dulu. Nah, kalau dia all time high, ke titik, misalkan mau ke titik D-nya itu di mana? Nah, kan jadi pertanyaan itu sekarang. Jadi ngukurnya Bapak Ibu, kalau tadi dari bawah, ya, kalau mau pakai Fibo retracement itu dari titik A ke titik B, ya, terlihat koreksinya di katakanlah di 38. Nah, sekarang kita balik, ya, kita balik. Di sini gunakan Fibonacci extension dari titik B ke titik C di sini. Nah, sampai mana dia? Nah, Bapak Ibu, terlihat. Nanti, ini kalau saya hilangkan dulu, misalkan di sini, katakanlah, ini D-nya ya. Dia kan nembus nih all time high di sini. Nah, ini sampai mana? Ya bisa sampai ke 3080 atau 3310. Case-nya di sini, karena tadi dia mantulnya di 38, ya, mantul di 38 di sini, kan tadi ya, saya udah gambar dari yang bawah, dari bawah ke atas, di sini mantulnya kan di 38, 382, 0,382. Biasanya, kalau dia mantul di 0,382, dia akan lebih prefer untuk naik mencapai di sini, pergerakan paling atas. Sebenarnya ada tambahan lagi ya, Fibonacci tambahan lagi ya. Di sini 224 2618. Kalau dia kuatnya mantulnya di area sini 38 tadi ya. Ini kan yang C-nya kan tadi di 38. Dia prefer bisa ke sini sebenarnya. D-nya bisa ke sini.
ini dalam cache-nya. Nah, apakah benar atau tidak ya nanti kita lihat ya untuk jangka waktu beberapa ya. Nanti Bapak Ibu bisa catat, Paden itu nggak bisa nih, ternyata dia sampai sini doang gitu, nggak bisa tembus all time high-nya. Nah, kalau tadi koreksiannya sampai sini ya, dari kita tarik ya dari garis sini. Sebentar saya tarik garis yang tadi biar Bapak Ibu bisa bingung bisa lihat, nggak bingung ya. Ini saya turunkan, hilangkan dulu. Nah, ya Bapak Ibu, ini kan tadi dia mantul di area sini, ya, di dekat area sini, di 382-nya, 0,382. Dia naik bisa prefer ke sini. Tapi kalau misalkan dia mantulnya di 68, di 5, 0,5 sampai ke 0,618, ya, titik C-nya 0,618 di area sini, trennya malah nggak terlalu bagus, biasa-biasa saja, trennya tidak terlalu kuat, ya. Katakanlah titik C-nya di sini. Ini kan case-nya titik C-nya di sini tadi. Tapi kalau saya misalkan case-nya itu titik C-nya di sini, trennya dia tidak akan kuat, bukan tidak akan kuat, tapi biasa-biasa saja. Trennya lebih cakep karena dia di 38-nya, di 0,382. Di area sini dia mantul. Nah, dia akan naik terus. Kalau dia all time high, ya tadi ke area sini. Tapi kalau dia mantulnya di area bawah, misalkan di 0,618, dia tidak akan sampai ke sini sebenarnya. Nah, saya tarik dulu dari sini, dari low-nya di sini. Nah, low-nya di sini, dia prefer akan mantul kemana? Mantulnya ya pasti ke area sini sih, area 127. Enggak sampai ke 2,24 sampai 2618. Nah, areanya ke sini, titik D-nya. Ini titik D-nya di sini nanti. Kalau dia turunnya di sini. Tapi kan sekarang turunnya di 38. Ya sudah, kita di titik sininya. Prefer dia bisa next mantul ke area sini. Untuk jangka menengah. Ya, bukan hanya di dalam 3 hari 2 hari ya, tapi ini pasti akan ada koreksiannya terlebih dahulu. Kalau dia breakout, ya sekali lagi ya Bapak Ibu nih, kalau dia breakout. Nah, ini untuk saham yang uptrend terus. Nah, kemudian apalagi nih saham tadi ya, ICBP ya. Ini ICBP juga. Nah, kalau tadi kan di bot itu sudah ada ya, saya jelaskan juga. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu praktek di sini, cari tahu dulu primary-nya di mana. Primary-nya dia naik ya, Bapak Ibu ya. Kemudian secondary-nya dia turun. Nah, cari dulu kalau Bapak Ibu menarik, cari swing low-nya, paling low-nya di mana. Swing low-nya di sini. Dan swing high-nya di mana? Swing high-nya di sini. Udah ketemu tuh. Nah, kita tarik dulu. Di area sini, saya biar tempelnya pas. Sampai ke area, sebentar. Ini kurang turun ya. Sampai ke area sini. Katakanlah sini lah ya. Nah. Ini udah tahu ya primary movement-nya di mana. Nah, Bapak Ibu, lihat dengan jelas. 0,382 dan 0,618 ini adalah titik yang harus diperhatikan juga. Nah, ketika case-nya seperti ini, ICBP dia membentuk ya triple top seperti ini.
ya udah dia turun, dan dengan candle yang memang disertai volume yang cukup tinggi juga, dia akan turun. Nah, turunnya sampai mana? Bapak Ibu bisa perhatikan di area sini nanti. Nah, yang punya ICBP atau yang memang belum, ya ini boleh nih titik entry di sini di 38,2, yaitu di angka 8.525. Nah, cashnya tunggu di sini saja. Ini kan saham yang uptrend, ya. Kemudian dia mau turun, primary-nya di sini mau turun. Nah, kan kita mau cari titik baliknya sebenarnya, mau cari titik entry-nya di mana? Ya di sini, waktu yang tepat. Kalau memang dia bertahan di area sini, Bapak Ibu bisa cicil buy-nya. Tapi kalau dia turun lagi, ya ke area sini tentunya. Nanti bisa ke area bawah. Misalkan ini nggak kuat, dia turun begini, ya, terus turun lagi. Nah, begini ya Bapak Ibu. Di area sini ya memang harus dilihat lagi. Nah, ini untuk ICBP. Nah, sekarang kan metal-metal nih, contoh katakanlah MDKA ya, yang kita lihat. Nah, MDKA begini case-nya sekarang. Bapak Ibu bisa lihat. Trennya apa? Bapak Ibu bisa lihat. Trennya di sini turun, kemudian dia ada retracement. Bukan retracement, atau ada titiknya. Titik pantulannya di area sini sampai mana? Pertanyaannya. Tarik dulu di sini. Ya. Tariknya dari mana? Tariknya dari cari swing high-nya, kemudian cari swing low. Swing low-nya di mana ya? Di sini. Nah, sudah ketemu. 38,2 di area sini. Ini resistennya. Nah, kalau Bapak Ibu case-nya begini, saran saya ya, tunggu saja, lebih aman kalau dia berhasil breakout di area 38-nya, yaitu di 4.290. Kalau dia breakout, lebih oke. Ini breakout dari area sini. Bisa lebih cakep lagi. Kalau dia breakout di area sini. Tapi kalau gagal, ya dia akan terkoreksi lagi nanti, turun ke bawah. Nah, koreksinya ini, supportnya ada di mana? Supportnya di 3930 di area sini. Sebagai area support. Begitu, ini adalah sebagai area support. Nah, ini case-nya untuk kalau dia turun, mantulnya sampai mana? Begitu. Dan aman buy-nya di area mana? Nah, 38,2 inilah sebagai area aman buy. Tapi kalau misalkan di area sini, di bawah 38-nya, dia biasanya akan ada false sinyal. Nah, ini akan turun lagi nanti kayak gini. Nah, di area sini mungkin dia set way dulu. Kalau ada cash-nya jelek lagi, ya dia bisa turun lagi. False sinyal lagi. Ini hanya sebagai acuan ya, 38-nya. Intinya, buy jika dia breakout di 0,382. Kalau nggak breakout, ya dia akan berpotensi akan turun. Begitu. Nah, sejauh ini Bapak Ibu ada yang masih bingung atau mau ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, saya share mengenai ininya ya, tadi mana nih? Nah, kalau pakai bot, Bapak Ibu di menu 012. Nah, ini saya lupa. Ya, 2 ya. Di area 2. Ini contoh tadi ICBP. Nah, ICBP case-nya begini ya. Di area sini kita tunggu saja. Area support, supportnya di area sini. Kalau dia mantul ya di area sini, ya lebih bagus tentunya.
Tapi kalau dia gagal bertahan, ya potensi turun ke area bawah sini. Nah, begitu Bapak Ibu. Silakan saya cek chat ya sebentar. Tadi sampai mana? Atau mau yang langsung nanya nih? Saya kadang nggak lihat chat karena sendirian kan, jadinya nggak ada yang bacain chat. Silakan. Kalau mau bertanya langsung boleh. Pak, mau Ya, bertanya. silakan. Kalau misalnya koreksinya cuma sampai 0,236 itu memungkinkan nggak Pak? Nggak sampai 0,38? Kalau ini ya, misalkan case-nya ITBP ya Bu ya? Oh, bukan ICBP sih Pak. Apa tuh Bu? Saya pegang saham Arko, terus kemarin koreksi. Apa Terus Bu? pas saya Arko? Arko. Oh, Arko. Oke. Iya. Arko ini belum terbentuk ininya. Nah, Ya, ini terus kan karena tadi mau nyobain si Fibonacci-nya, ternyata dia cuma koreksi ke 0,23, bener nggak sih Pak? Itu. nah, ini kalau saya pakai Hourly ya, Arko-nya nih. Ini memang kan masih primary movement-nya. Sebentar, saya cek di apa namanya? Trading View. Ya, Arko ini belum ada secondary-nya, Bu. Belum ada secondary movement-nya. Nah, terlihat dari mana? Terlihat dari sini. Dari dia trennya kan masih naik, Bu. Belum ada tren penurunan. Nah, ini trennya dia masih naik terus. Kalau penurunan nanti tunggu aja gini, misalkan dia turun. Nah, baru kita bisa tarik tuh. Tarik di sini garisnya. Dia tarik ke bawah sampai ke swing high-nya, misalkan di area sini, nanti sampai mana nih koreksiannya? 38, 0,38 atau 61,8-nya. Begitu. Nah, ini untuk Arko ya, Bu ya. Jadi intinya kalau contoh tadi case-nya ITBP yang memang udah jelas, di sini ada secondary, ya Pak, ada primary dan ada secondary. Nah, ini turunnya sampai mana? Kalau dia tetap bertahan di area 9 ribuan ya, di area sini, garis merah ini kan 23,6%. Kalau dia tetap bertahan di sini, katakanlah, ya dia akan naik lagi Bapak Ibu sebenarnya. Misalkan di sini bertahan ya, terus dia akan naik lagi. Tapi selama dia tidak bertahan kayak gini ya udah. Apalagi ada namanya pola pembalikan arah. Pola reversal. Apa Bapak Ibu? Yaitu di sini ya. Polanya sebentar ini nggak kelihatan. Nah, polanya di sini pola triple top. Nah, kayak gini. Ya sudah, gagal bertahan, dia break neckline-nya, ya udah turun lagi. Gitu. Jadi Bu, tadi kasus case-nya dari Arko itu kan belum ada secondary-nya ya Bu ya, masih primary ya dari Arko seperti ini. Begitu Bu. Ya. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini saya coba baca dulu ya dari chat-nya nih. Sampai mana nih tadi? Ini Bollinger. Pak Adro udah di area overbuy, udah nembus upper band. Oh, ini masih ya yang tadi. Nah, upper band kalau Adro ya, ini masih seputar Adro. Nah, Adro nih seperti ini ya. Jadi ini rawan untuk profit taking karena memang dia sudah di luar area. Kalau dia hijau di area sini kan dia di luar, ya di luar. Nah, saya balik lagi ke Fibo-nya. Pak, bisa nggak kalau koreksiannya cuma sampai 0,23 yang tadi yang saya jelaskan ya untuk koreksiannya. Berarti intinya kalau dari uptrend lalu koreksi turun itu ditarik dari titik bawah ke titik atas ya Pak. Iya, betul. Jadi uptrend
naik ke atas, kemudian ada koreksian, tariknya dari titik bawah. Oh, bukan dari titik atas ya. Ini ditarik dari titik bawah ke titik atas, ya betul. Nah, begitu sebaliknya kalau dari downtrend lalu mantul lagi kita tarik dari titik atas sampai ke titik bawah. Ya. Jadi kalau tadi misalkan downtrend ya, tariknya lagi ke titik ini, saya coba ya, saya share di trading view-nya. Antam ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini Antam. Antam ini dia kan primary-nya intinya adalah yaitu tadi ya, teorinya primary dan secondary. Udah itu aja. Primary-nya itu di sini downtrend. Secondary-nya di sini naik. Jadi ini adalah titik A, titik B, titik C. Kan kita mau cari titik C-nya ini sampai mana naiknya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya alihkan ke sini. Ya. Nah, sebentar. Tariknya begini. Ya, pakai high-nya di sini, swing high-nya, tariknya ke bawah. Nah, sampai ke sini. Nah, ini bukan bukan kebetulan atau bukan bagaimana ya, tapi Bapak Ibu lihat 382 ya 2075 di area sini dia nggak naik atau dia nggak bisa ditembus atau koreksi. Dari sinilah adanya resisten. Yang disebut resistennya di 2075 ini. Ini saya tariknya itu dari atas ke bawah loh Bapak Ibu ya. Maksudnya ini bukan mengada-ngada, tapi ya ini sesuai dengan titiknya inilah. Ada lagi misalkan saham apa Bapak Ibu silakan misalkan yang lagi naik kan semuanya dari ini ya, timahnya. Nah sama juga. Tinsnya itu sama. Nah ini kita tarik dulu. Dari mana? Dari atas ke bawah. Sebentar. Nah, ini. Nah, selama dia belum nembus di 382-nya, ini masih rawan terkoreksi. Begitu. Selama dia masih belum nembus. Intinya, saat ini TINS koreksi normal nggak? Normal. Karena apa? Masih di atas 1440-nya. Kalau dia jebol dari 1440 baru dia ke sini lagi. Seperti itu. Nah, ini untuk TINS. Ya, silakan mau bertanya langsung boleh Bapak Ibu. Kita bahas. Nah, ini TINS ya. Sama nih Bapak Ibu tuh. Tarik dia ke sini ya, di area sini 1440-an di area sini. Nah, ini kalau kasusnya begini, tunggu aja break 1557 atau 1560 di area sini ya. Ini baru bisa buy. Selama dia belum naik, ya kita bisa wait and see dulu. Nanti cashnya ya akan seperti ini tentunya. Dia akan naik, nyentuh. Kalau dia kuat, jebol breakout, ya udah. Koreksian, resistnya sampai mana? Resistnya sampai sini lah. Di area 1650 ini rawan. Hati-hati, ini sebenarnya bukan direct Vivo, tapi di sini area biasanya ada area yang profit taking juga. Kalau dia cashnya naik. Nah, di area 1740-an. Nah, ini untuk tadi ada yang minta Arto ya. Nah, Arto nih, Bapak Ibu, yang demen Arto,
saya sering bilang juga 11 ribuan ya. Nah, kalau dari sini terlihat 11.527 sebagai area resisten pendeknya. Selama dia belum area sini, ya Bapak Ibu, kalau misal punya modal dari bawah, boleh hold nggak? Boleh, kalau case-nya ini. Nah, nanti di area 11.527, ini rawan. Hati-hati kalau dia nggak jebol, ini akan koreksi turun kembali ke area sini. Begitu. Nah, ini untuk Artonya. ADMR apakah sudah terbentuk? Ya, ADMR juga sama. Sebentar, mana malah kepindah. Nah, Bapak Ibu, ini ADMR. Ini sudah ada swing. Nah, kalau di sini nggak usah gambar-gambar lagi Bapak Ibu di bot. Jadi ini udah ada swing high dan swing low di sini. Jadi tarik sini, sini. Nah, di area sinilah ADMR. Sekarang pertanyaannya, aman nggak beli? Nah, kalau case-nya tadi yang saya jelaskan, gimana menurut Bapak Ibu? Silakan. Dari ADMR. Mau belinya di area mana? Mau tunggu area 2000-an? Ya sebenarnya lebih aman di area 2000-an ke atas. 2.908 ya. Di area sini. Tapi Pak, ini kan sayang Pak. Dari 1.800 ke 2.000 kan ada 200, kurang lebih 200-an perak nih. 200-an poin nih. Ya silakan kalau mau beli. Ya nembus di area 1.852 di area sini. Tembus di sini. Nanti kayak gini Bapak Ibu case-nya. Kalau dia bagus kayak gini, dia bentuk dulu swing-nya lagi, swing high-nya lagi. Di sini high-nya lagi. Nah, seperti ini. Nah, nembus lagi ya lebih bagus. Yang penting dia tidak ada low baru. Low ini kan low ya. Lower low. Itu lower low-nya di sini. Misalkan ini low. Dia lowernya lebih low dari sini. Nah, ke sini. Misalkan kayak gini. Nah, ini lebih jelek. Karena apa? Di sini udah low. Tapi ada low baru. Ya, secara analisis teknikal, ya ini jelek. Karena apa? Karena dia bentuk low barunya. Jadi otomatis dia akan turun kembali. Ini kalau downtrend ya pasti akan lower low terus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ADMR udah. BMTR kemarin, wah ini BMTR nih Bapak Ibu. Yang senang nih BMTR ya. Udah cuan. High-nya di mana? High-nya di sini. Nah, ini kan case-nya gini ya Bapak Ibu ya. Ini menarik nih dibahas. Ada dua Fibonacci tadi yang saya jelaskan. Fibonacci retracement dan extension. Kalau Fibonacci retracement, ukurnya sampai mana dia naik. Nah, kalau dia nembus dari sini, sampai mana lagi? Ini udah ditargetkan di sini. Jadi dia perdagangan terakhir, ya 2 hari perdagangan terakhir, dia mengalami kenaikan karena ada ya berita ya, yang memang Bapak Ibu juga udah tahu ya, akan ada namanya merger antara MNCN dan BMTR. Jadi induknya kan ini adalah BMTR, MNCN itu anaknya. Nah, MNCN itu punya IPTV, Kepik, dan apalagi yang lainnya ya. Saya nggak begitu hafal, tapi intinya grup MNC. Nah, MNCN nanti akan digabungkan ke BMTR. Nah, MNCN ini rencananya akan delisting. Jadi dipindahkan ke BMTR. Nah, itu kan rumornya begitu ya, yang memang Pak HT sendiri yang udah bilang, tapi realisasinya kapan ini kita harus nunggu lagi nanti hasil RUPS-nya. Nah, jadi kalau begini case-nya ya udah resistennya di mana? Nah, ini hari pertama yang waktu kita lihat tuh yang mau naik dia sampai arah tapi kempes lagi. Nah, kalau case-nya gini ya udah
memang di 34 ini adalah sebagai area resisten 342. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di sini, kalau ini kan kalau bot itu real time ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa request dari sini. Ini menarik di area sini ya. Ntar saya ganti merah. Di area sini dia breakout dari berapa Bapak Ibu? 61,8. 61,8 dia breakout. Kemudian dia terus naik ke atas. Nah, ini golden ratio, namanya golden ratio ya, yang tadi saya jelaskan. Ini adalah breakout-nya sangat cakep. Nah, jadi di area sini Bapak Ibu bisa tuh beli sebenarnya. Dan ada aksi korporasi begitu, ya udah kita langsung hajar. HK tuh, kemarin juga saya HK sebenarnya di area sini. Karena lihat real time dia naik, udah saya langsung HK, ada aksi korporasi, saya baca, bukan aksi korporasi tapi newsnya begitu. Nah, taruhlah di sini di area 342. Udah nyampe deket sini tuh, saya siap-siap untuk sampai arah, saya udah jualan aja. Karena saham begini ya memang hanya untuk trading. Nah, udah deh, jualan, dia kempes kan. Nah, hari berikutnya malah naik lagi. Nah, kan ini udah nyampe 342 nih. Pertanyaannya kan, nanti Bapak Ibu sampai mana resistennya? Ya sampai 370 sampai 406. Begitu. Ini adalah resisten. Pertanyaannya esok masih bisa naik nggak? Kalau dilihat, kita lihat lagi di sini. Dari volume 1 hari, 2 hari ini, hari berikutnya itu mengalami volume yang cukup tinggi. Kemungkinan pagi-pagi bisa naik, tapi waspada adanya profit taking. Ini nanti akan naik ya. Ini terus turun lagi ke bawah. Pasti akan ada namanya ya penurunan ya, karena 2 hari ini ya sudah naik tinggi. Yang mau profit taking ya pasti di area situ. Ya. Ini masih jadi ya tanda tanya, saya pun masih jadi tanda tanya, ini naik lagi, sampai mana naiknya, ya kita lihat dari sisi analisa teknikal lainnya. Nah ini kan kalau di sini ya, kalau Bapak Ibu lihat, BMTR ya, ini, nah saya gunakan Bollinger Band ya, kalau pakai bot ini udah ketahuan, resistennya sampai sini. Nah ini udah di area 408. Resisten berikutnya di mana? Di 482 ya, di 428 dulu. Jadi sini ya. Bentar. 428. Nah, ini 400 ya. 408 kalau dia breakout 408. Nah, di area sini Bapak Ibu pasti diajak naik dulu sebelum dibanting. Begitu. Dan Bapak Ibu lihat kalau pakai Bollinger Band dia naik ke atas. Ya. BB tops dan BB bottom dia ada volatilitasnya. Ya sudah, dia tinggal kita profit taking saja. Sama juga dengan MNCN sebenarnya. Ya, MNCN juga kan sama. Di area sini. Nah, ini untuk MNCN juga sama. Kalau gunakan Fibo, nah ini seperti ini. Dia udah keluar. Terus resistennya bagaimana? Nah, di area 1035 kan ini sudah ditembus. Nah, kalau pakai analisis teknikal lainnya ya ini. Di 1080 pertama ini. Dan breakout di 1100. Ini sih siap-siap profit taking sebenarnya, karena memang dia udah ada candle ekornya di sini. Nah, ini untuk MNCN juga ya.
Ada yang tanya lagi, ada yang mau bertanya langsung di sini silakan. Yang chat juga boleh, tapi kadang saya terlewat ya chatnya. Kalau Pak, mau tanya Pak. ya silakan. Tadi saya yang tanya BMTR Pak. Jadi berarti BMTR masih bisa naik atau ada rawan untuk turun ya? Rawan Bu, besok kemungkinan akan dibawa naik dikit ya. Ini masih, ini namanya juga analisa ya Bu ya. Ini kan tidak bisa langsung kita just besok pasti naik gitu ya. Kenapa? Dari indikator ini kan sudah 2 hari naik. Nah, saya jelaskan di sini dari history BMTR itu resistennya ya ada di sini. Nah, ya pas ya, sudah pas itu ya Pak. Jadi 408 dia break, ya 428 begitu. Tapi waspada ya Bu, kalau Ibu belum punya terus mau ngambil, ya ini. Saya udah punya Pak, saya udah punya. Udah tapi punya udah ya. mepet. Udah mepet. Jadi ambilnya di pucuk-pucuk ya Bu ya. Iya. Nah, makanya itu waspada. Saya lepas aja ya, saya lepas aja ya Pak ya pagi-pagi. Ya, harus. Karena gini Bu, saham BMTR ini kan volatilitasnya tinggi, maksudnya memang hanya untuk trading-tradingan saja. Kalau seperti ini ya, case-nya kita hanya untuk mencari kenaikannya aja, begitu. Iya, betul. Baik Pak, makasih Pak. Ya, yang lain silakan. Saya lihat di chat. Pak. Ya, silakan. Masih bingung Pak cara narik-nariknya Pak. Boleh beberapa contoh di trading view langsung Pak? Oh, oke. Nah, di trading view langsung ya. Sebentar. Ini mungkin nanti SCMA Pak kalau ya, bisa. mungkin nanti Pak kan rekamannya ada di YouTube ya Pak ya. Rekamannya nanti Bapak bisa lihat lagi ya Pak ya. Oke. Biar nanti kita gunakan waktu yang fleksibel ini. Gimana Pak tadi? MTech Group Pak, SCMA. SCMA-nya. Apakah dia? Nah, SCMA ini kalau pakai Fibo, dia turun dari golden ratio-nya. Golden ratio-nya tadi di mana Pak? Kalau Bapak nyimak, di garis biru ini 61,8%. Nah, kalau pakai ini udah turun, nah ini sebagai support sebenarnya 230. Nah, support berikutnya sekarang di mana? Di 216. Ini udah membentuk lower-nya lagi. Jadi ini ya pasti di area sini ini sebagai area support berikutnya. Kalau dia jebol ya otomatis ke 208 lagi. Nah, di area sinilah Pak untuk SCMA. Kirain saya nariknya dari jauh-jauh hari, soalnya kan itu downtrend kan sahamnya gitu. Ya, karena ini ada downtrendnya. Nah, ini mau narik dari sini, misalkan, ya boleh saja. Tapi berhubung ini ada beberapa primary-nya lagi, ya, ini kan primary-nya, kemudian ini ada secondary, kemudian ini ada secondary-nya lagi, dan ada primary-nya. Jadi intinya adalah kita cari primary titik A, kemudian titik B, titik C. Nah, titik ini ada di mana pantulannya? Nah, kan ini tadi titik A-nya. Ini titik B-nya. Dan ini titik C. Begitu, Pak. Ini kan jangka pendeknya. Begitu, Pak. Mungkin. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain mungkin silakan. Bisa minta tolong Hais, Pak. Hais ya. Kalau Hais ini sebentar. Ya, ini Hais pakai Fibo ya. Pakai Fibo ini Bu tadi ya. Kalau pakai Fibo di area sini sekali lagi ya. Kita cari primary dan secondary. Primary-nya adalah dia naik, secondary-nya dia turun. Nah,
sekarang cari titik untuk entry atau cari titik untuk support resistennya ada di mana. Nah, di area sinilah untuk area resist. Support dan resisten ini terlihat jelas. Sekarang untuk highs ini masih konsol untuk jangka pendek. Terlihat dari candlenya ini. Karena apa? Belum menembus di 253. Nah, 253 ini harus ditembus terlebih dahulu. Sebelum dia lanjut naik, ya ini harus ditembus terlebih dahulu. Jadi intinya di area sini ya memang masih ini Bu konsol selama dia belum menembus di 253. Nah, kalau dia udah nembus ke 274 ke 294 next-nya. Nah, ini untuk highs. Berarti masih setway ya Pak, itu yang di 53 ya, itu ya? Setway untuk jangka pendek. Nah, nanti di area sini ya Ibu, kalau belum punya ya wait and see. Lebih baik prefer buy if break di 253. Oke. Ya, Makasih, ini untuk highs. Ada lagi? Pak Den, saham SMDR Pak Den, saham kapal juga. Oke, sebentar ini tadi ada yang nanya friend juga Pak. Oke. Tadi saya sebelumnya via chat kayaknya kelewat deh, dilewat sama yang speaking itu. Oh iya, karena kalau chat nih pusing nih, sendirian soalnya Pak. Ya oke, ini friend ya, sebentar. Friend, dia harus jebolin dulu area 100. Dan ini harus hati-hati ya, volumenya juga mengecil. Nah, di area sini sebagai area support di 95, resist di 100. Kalau dia jebol 100, ya, ini ke area 105-nya. Tapi correction kalau di 91 lebih cakep sebenarnya. Dia turun ke bawah, nanti dia ngangkat lagi. Nah, kalau ngangkat lagi ya ini lebih bagus nanti. Bisa ke 105 breakout-nya. Nah, ini untuk friend. Tadi apa Pak, maaf? SMDR ya? Betul Pak, betul. Ya, SMDR ini. SMDR masih ini juga Pak nih. Masih belum terlalu oke. Karena apa? Jangka pendek. Ini masih berusaha naik terlebih dahulu. Koreksiannya ini memang koreksi normal sebenarnya, tapi ya harus ke 2880-an dulu nih di area sini. Kalau Bapak punya modal bawah, ya boleh hold, ya boleh saja sih. Kalau punya ya. Kalau belum punya, prefer kita wait and see, dia bentuk dulu yang bagus. Kalau kata Pak Nurdi itu ada anak tangga. Nah gitu. Nah ini kalau di Fibo itu ya ini anak tangga 1, anak tangga 2 begitu. Jadi ini anak tangga. Berarti yang diperhatikan yang 38,2 itu ya? Iya, intinya tadi ya saya bilang 38,2, 61,8. Nah kalau case-nya begini, pantulannya begini, turning point-nya kan di sini, masuknya itu di mana? Kan ini dekat area sini. Jadi low risk banget Pak. Kalau Bapak ambil sekarang, supportnya di sini. Atau kalau memang klasik support, ya di sini tentunya. Nah, klasik support di sini kan, ini. Jadi prefer kalau memang dia bertahan, dia bentuk lagi ada high-nya baru lagi apa ya? Kalau mau spekulatif boleh saja. Nah, hati-hati di 2880 resistennya. Gitu. Kalau break lebih bagus berarti ya kalau break ke atas. Lebih bagus, iya. Ini kan kalau dilihat di sini, ini high sebelumnya Pak. Jadi high sebelumnya itu harus ditembus dulu. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ini SMDR ya. Ini, waktu udah terasa pukul 21 nih ya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Saratoga ya. Saratoga ini, ya ini Saratoga, Bu. Kalau jangka pendek ini masih tertahan di 2571. Ya, prefer kalau lebih bagus ya di area 2571-nya ya, dia tembus dulu. Nah, kalau memang mau icip-icip boleh ya, spekulatif dulu di area sini. Karena apa? Dari candle dia membentuk higher high-nya lagi. Terlihat dari mana nih high, ini high lagi. Jadi high kedua. Nah, dari sini kan high, ini high lagi. Ya ini boleh.
Ya, ini untuk Saratoga. Kalau candle sudah di atas upper band, sebaiknya WNS atau entry seperti PTBA. Balik lagi ke sini ya. Bentar. Balik lagi ke Bollinger. PTBA. PTBA begini ya Pak ya. Nah, PTBA ini kalau seperti ini, misalkan Bapak punya modal bawah, ya, ini mau di hold, ini boleh. Nah, kita padukan dengan analisa teknikal lainnya tentunya. 4170 ini sebagai area resisten. Yang 4150, 4170 ya, tadinya resisten ya, ini sekarang jadi support. Nah, kalau seperti ini, ya case-nya yang belum punya, ya kita WNS prefer 4170. Tunggu koreksiannya. Nah, di area sini boleh nih nanti. Tapi kan kita lihat nanti, ini kan related dengan harga batu baranya ya. Kalau batu bara dunianya turun, ya ini Bapak Ibu juga harus hati-hati. Makanya sektor komoditas ini hanya trading-tradingan aja. Begitu. Jadi kita manfaatkan untuk trading. Nah, kalau dari Fibo, ini terlihat di sini. Sangat jelas Fibo di 4318 ini sebagai resisten. Kalau dia jebolin ya ke area 4500 selanjutnya. Nah, jadi yang punya PTBA nih mau hold ya boleh hold. Selama dia masih bagus, masih trennya masih naik ya kita hold saja. Begitu. Nah kan BB-nya di sini dia masih naik terus dan belum keluar banget lah ya, belum keluar upper band-nya, tapi memang dia udah naik dikit terus dia turun lagi. Nah, ini tandanya memang harus ke bawah. Nah, ini koreksi normal ya ke 4170-an. 4150, 4170. Ini untuk PTBA tentunya. Ini saya cepat ya Bapak Ibu biar yang lain kebagian sebelum nanti kita sudah. Halo Pak Denny. Ya. Pak Gimana Denny, Bu? mau nanya gini aja. Kalau yang retracement 38,2 sama 61,8 itu adalah patokan baku ya. Jadi Ya. semua kebetulan saya di Philips gitu kan pakai Philips, patokannya pun sama ya. Iya, betul Bu. Jadi kenapa pakainya Fibo 38 ya. 0,382 dan 61,8 itu ada hitungannya Bu. Nah, kalau saya jelaskan lagi ya, itu sebentar ya. Ini di area ini saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu sebentar. Kenapa sih kok 38? Itu dasarnya dari mana? Gitu ya. Sebentar. Saya ambil kalkulator dulu nih. Nah, dibagi. Sebentar saya belum share yang ini malah. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya share dulu all screen. Nah, di sini Bapak Ibu. Kenapa sih kok 38, 0,38 ya? Dan kenapa tadi berapa? 0,618. 61,8 ya. Ya, ini berdasarkan angka ini Bapak Ibu. Ini kalkulator saya terlihat ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kalau ini angka deret ini dibagi, ini akan ketemu angka yang unik. Contoh ya, 5 bagi 13. 5 bagi 13. Berapa Bapak Ibu? 0,38. Ya, selanjutnya ya, ini ya Bapak Ibu, bukan 5 dibagi 8. 5 bagi 13. Nah, 8 bagi 21 misalkan. Berapa Bapak Ibu? 0,38. Selanjutnya
13 sebentar. Bagi 5. Nah, ini 13 bagi 5. 2,6. Tadi kan ada extensionnya 2,6. Nah, ini paling related lagi ya. Bentar. Nah, selalu di sininya 61. Nah, jadi angka 0,382 ya, 0,6 itu berasal dari angka ini. Angka unik ini. Ya, Pak ya. Iya. Jadi ini rumus baku Bapak Ibu. Jadi saya nggak ngarang, nggak apa. Jadi ini berdasarkan rumus yang memang sudah familiar ya. Di matematika juga ada, di rumus fisika juga ada semuanya. Nah, 89 dibagi 34. 617. Pokoknya ini nolnya, 61-nya ini jadi RS ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat deret angka ini ya udah semuanya udah terhitungkan. Ya, ini ya penemunya ini ya memang yang menemukan, bukan berdasarkan saya ngarang sendiri tentunya ini. Nah, ini untuk kenapa kok 0,38 dan kenapa kok 0,6-nya. 618. Ya berdasarkan yang tadi deret angka tersebut. Nah, ini untuk Fibonacci. Nah, Java ini sama. Java dia turun dari support ya. Sekali lagi 38,2 ditembus, ya udah dia turun lagi. Supportnya di mana? Di sini. Nah, ini untuk Java. Yang lain Inco ya. Saya cepat sebelum saya sudahi ya, karena sudah malam Bapak Ibu nih. Nah, Inco ini sama. Inco saat ini sudah menguji area resist di 38. Kalau Bapak Ibu yang punya ini boleh hold. Target berikutnya di 6.500 ke 6.924. Ini tentunya nggak langsung dicapai 1-2 hari. Kalau memang dia dicapai 1 hari ya, wah ini naiknya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Tentunya nanti dia akan ada retracement dulu kayak gini, koreksian. Kalau historinya masih bagus ya, maksudnya untuk cerita dari kita kan berdasarkan harga komoditasnya juga. Ya, ini untuk Inco Antam juga sama kan ya, ini sama juga. Pokoknya ini untuk permetalan Bapak Ibu bisa watchlist lah ya untuk minggu depan ini tentunya. PTPP ini masih belum, ini lebih menarik ke propertinya sih Bapak Ibu deh. Saya lihat properti ini udah jangka pendek ini udah tembus nih, CTRL lebih cakep nih. Yang belum punya ini bisa perhatikan BSD-nya.